dari Islam. Ya, silakan bro. Wah, belum bisa open cam juga ya. Oke, Belum, nggak Bang. apa-apa. Iya, Silakan bro. sorry. Ya, aku tertarik sih dengan pembahasan tadi. Dan bagusnya karena diskusinya berjalan tidak sebagaimana biasanya yang kita saksikan ya. Aku penasaran di satu poin aja nih Bang. Ya, ya. Tadi kan Ya, membahas soal dosa waris. Nah, ya. eh, kalau nggak salah kisah tentang Adam dan Hawa kalau di Perjanjian Lama itu kan ada di Kejadian 3 ya. Nah, eh, bisa diterangkan nggak perbedaan dua pohon yang kemudian didekati oleh Adam dan Hawa di dalam Alkitab itu? Karena sepengetahuan saya di situ kan ada dua buah. Yang pertama adalah buah pengetahuan dan yang kedua adalah buah kehidupan. Nah dari penjelasan abang tadi pada saat Adam dan Hawa memakan buah itu maka ganjarannya adalah kematian yang dimana Tuhan semestinya ingin ketika mereka kekal. Ya. Nah kalau saya nggak salah di Kejadian 3 di ayat 20 kalau nggak salah di butir 20 ke atas itu ada satu buah lagi yang dimana agak kontradiktif ya atau mungkin ya, saya yang salah tangkap di situ. Silakan Bang. Kontradiksinya di mana? Tentang dua pohon itu. Satu pengetahuan yang baik dan yang buruk, kedua adalah pohon kehidupan. Benar. Nah, izin Bang, kalau bisa dijelaskan dulu maksud dari pohon pengetahuan, terus yang kedua maksud dari pohon kehidupan. Apakah tidak kontradiktif nantinya ketika tadinya Abang mengatakan bahwa konsekuensi setelah memakan buah pengetahuan adalah kematian, sementara di Kejadian 3 tadi justru pohon yang kedua dilarang untuk didekati agar bagaimana Adam dan Hawa tidak menjadi seperti kita. Gitu kan narasinya. Silakan Bang. Oke. Jadi begini, bahwa ada dua pohon di taman itu, teman-teman sekalian, dikatakan ada buah pohon pengetahuan, yang baik dan yang buruk itu. Dan juga di dalam taman itu ada pohon kehidupan namanya. Dan itu dijelaskan pada ayatnya pada Kejadian 3:24. Di situ dikatakan bahwa ia menghalau manusia itu di sebelah timur Taman Eden, ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan itu. Ya, nah jadi ada jalan yang nanti akan menuju kepada pohon kehidupan itu dijaga oleh malaikat, ya, atau kerub. Nah, poinnya adalah begini, Tuhan telah menyatakan hukum. Hukumnya kepada apa? Hukumnya kepada pohon pengetahuan yang baik dan yang buruk itu. Jangan dimakan. Ya, jadi secara eksplisit hukum itu sudah disebutkan oleh Tuhan. Jadi tidak ada larangan memakan pohon kehidupan. Ya, pohon kehidupan tidak ada secara eksplisit dalam Alkitab, mungkin itu tidak ada. Teman-teman bisa cek lagi. Tetapi hukumnya itu, larangannya itu kepada pohon pengetahuan yang baik dan yang buruk itu. Jadi yang disampaikan adalah yang semua itu boleh dimakan, ya, semua itu boleh dimakan, tapi itu tidak boleh. Ya, yang dilarang itu adalah pengetahuan yang baik dan yang buruk itu. Jadi hukumnya itu eksplisit kepada pohon pengetahuan yang baik dan yang buruk itu. Dalam Kejadian 2 ayat yang 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan kau makan buahnya, sebab pada hari engkau makan pasti mati. Nah, maka hukum larang makan itu hanya pada pohon pengetahuan yang baik dan yang buruk. Seperti itu, brother. Jadi kepada yang lain itu tidak, tapi kepada pohon pengetahuan yang baik dan buruk itu dilekatkan hukum kepadanya untuk jangan dimakan. Dan bukan hanya hukum, bahkan konsekuensinya pun sudah dinyatakan. Konsekuensi dari melanggar itu. Konsekuensi dari melanggar hukum itu dampaknya adalah kematian. Dan itu disebutkan pada ayat yang Kejadian 2 ayat 17. Seperti itu. Kontradiksinya dengan pohon kehidupan itu apa? Saya belum ketemu poinnya. Silakan, Bro Garis. Sambil dilanjut Bang bisa. Saya sambil lihat ini di Kejadian 30 Kejadian 3 butir 20 sampai 24. Saya coba ulang baca sambil nyimak Bang. Silakan. Iya, saya
berhenti sampai di situ sebab apa? Poin pertanyaannya tadi ada kontradiksi. Saya tidak melihat ada kontradiksi. Sebab larangannya, hukumnya itu dilekatkan pada pohon pengetahuan yang baik dan yang buruk itu. Seperti itu. Nah, nanti kalau kita bicara kenapa dilarang, ya itu hukum Tuhan. Itu yang Tuhan tidak mau supaya manusia langgar. Ya. Nah, Tuhan menguji kesetiaan manusia karena lebih banyak yang diperbolehkan daripada yang dilarang. Itulah sebabnya Tuhan katakan semua pohon dalam taman boleh dimakan. Tetapi yang tengah-tengah itu tidak boleh. Nah, dalam konteks itu iblis putar balik. Ya, iblis katakan semua tidak boleh, yang ini yang boleh. Nah, itu kan putar balik namanya orang timur bilang. Seperti itu. Silakan. Izin ya, Bang. Aku nemunya di Kejadian 3:22, berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat, maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan. Ya. Itu maksudnya gimana, Bang? Silakan. Ya, jadi akhirnya begini, bahwa manusia itu kan digoda oleh iblis untuk makan, karena iming-iming iblis adalah yang menjadi tujuan iblis. Yaitu apa? Menjadi sama seperti Allah. Bahwa iblis menaruh agendanya sendiri dalam diri manusia. Karena kalau kita baca Alkitab, yang ingin menjadi seperti Allah, itu kan adalah iblis. Ya, nah sehingga karena itu dia lakukan dan dia gagal sehingga dia dikeluarkan dari sorga. Nah, dalam konteks ini, iblis menaruh agendanya kepada manusia dengan menyatakan apa? Dalam Kejadian pasal yang ketiga, dikatakan bahwa, gini, ayat yang 3, tetapi tentang buah pohon pengetahuan yang ada di tengah-tengah taman itu, Allah berfirman, jangan makan. Ya, nah kemudian iblis mengatakan pada ayat yang kelima, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang apa yang baik dan apa yang jahat. Kan itu. Nah, kalau Allah mengetahui tentang apa yang jahat dan apa yang baik, itulah sebabnya dia membuat hukum. Supaya manusia tidak melakukan apa yang jahat. Tetapi manusia memang tahu apa yang baik dan apa yang jahat kan. Sebab Allah sudah menyatakan hukum. Semua boleh, yang ini jangan. Ya, karena jangan itu maka tidak baik bagi manusia. Karena boleh maka itu baik bagi manusia. Jadi manusia sudah ada gambaran baik dan yang buruk. Tapi bagaimana dengan kalimat yang tadi dikatakan bahwa karena manusia itu sudah mengatakan atau sudah mengetahui ya sama seperti kita tahu tentang hal yang buruk, itu kepada menentukan bahwa baik dan yang buruk ini bukan lagi dengan ukuran Allah, tapi dengan ukurannya sendiri. Jadi kan manusia itu tidak berdosa awalnya. Tapi waktu dia sudah melanggar, memakan buah pohon pengetahuan yang baik itu, maka status untuk melanggar atau status berdosa kan sudah ada pada manusia. Karena dia sudah melanggar. Ya, waktu dia makan itu kan dia sudah melanggar, maka dia berdosa. Nah, di dalam keberdosaannya itu, orang disuruh menentukan hal yang baik dan yang buruk, pasti tidak bisa. Karena standarnya bukan lagi standar Allah. Standarnya adalah standar kehidupannya sendiri. Jadi kalau manusia yang berdosa menentukan sendiri hal yang baik dan yang buruk bagi dia, maka semua itu tidak bagus, tidak baik. Ya, nah itulah sebabnya Tuhan tidak mau mereka makan buah pohon yang kekal itu. Karena kalau mereka berdosa dan menentukan sendiri baik dan hidupnya sendiri, ya, baik dan hidupnya sendiri, di dalam status yang berdosa itu, maka akan kacau balau semua. Ya, karena tujuan Allah nanti bukan untuk menciptakan manusia mati dan berdosa kekal, tetapi akan menyelamatkannya. Di dalam Kejadian 3:15 tadi. Nah, itulah sebabnya bahwa hukum itu hanya diberikan kepada pohon itu. Dan waktu mereka makan, mereka berdosa. Dan dalam keberdosaan mereka, yang sudah tahu tentang hal yang buruk dan yang baik bagi diri mereka sendiri, dengan standar mereka sendiri. Nah, ini akan adalah sebuah kekacauan yang besar. Kalau mereka menentukan baik dan sendiri tanpa Tuhan, ini bisa bahaya. Seperti itu, Bro Kataris. Bang, terima kasih penjelasannya. Nah, di diskusi sebelumnya saya mendengar bahwa Abang ini mengatakan salah satu
tujuan penghapus dosa adalah bagaimana supaya kematian itu tidak berlangsung kepada manusia. Karena pada awalnya Tuhan itu menciptakan manusia untuk hidup kekal, kan gitu. Nah, yang saya underline dari pertanyaan sebelumnya adalah di Kejadian 3:22 itu justru kan ini merupakan konsekuensi setelah memakan pohon yang pertama, buah dari pohon yang pertama. Di mana buah yang kedua ini dari pohon kehidupan justru dilarang langsung oleh Tuhan Allah, ya kan? Nah, makanya saya bilang tadi letak kontradiksinya, koreksi kalau saya salah, letak kontradiksinya, tadi Abang mengatakan bahwa Tuhan menciptakan manusia dan ingin ketika mereka kekal. Di satu sisi, Tuhan melarang memakan buah dari pohon yang kedua, yaitu pohon kehidupan. Padahal dia ingin ketika manusia itu kekal. Itu gimana, Bang? Silakan. Iya, yang menjadi perbedaan adalah Tuhan tidak mau manusianya berdosa dulu baru hidup kekal, Bang. Karena berdosa, tadi kan saya katakan, bukan menjadi tujuan Tuhan. Bedanya di situ. Tuhan mau manusia hidup kekal tanpa mencemari kekudusan. Ya, tanpa mencemari kekudusan. Tapi kalau manusianya sudah berdosa, maka rencana Allah tentang hidup kekal tersebut ternyata tertunda. Sebab apa? Ada hukum yang sudah Dia katakan. Apa hukumnya? Jangan makan, makan mati. Jadi perbuatan manusia tersebut itu bersamaan dengan konsekuensinya. Ya, apakah manusia tahu? Oh, tahu kok. Itu keras banget. Dalam artian pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi kita melihatnya itu sebagai sebuah hukum yang Tuhan mau supaya manusia menerapkan itu. Artinya jangan makan. Kalau makan, mati. Nah, itu dia. Ya, apakah dengan demikian artinya rencana Allah bukan untuk hidup kekal? Ya, rencana Allah untuk hidup kekal, tapi jangan makan itu. Karena waktu kamu makan itu, konsekuensi dari hukum itu harus ditanggung. Ya, itu dia. Nah, maka kalau manusia kemudian itu dihalau dari pohon kehidupan tersebut, maka manusia akan kekal di dalam keberdosaannya dan menanggung dampak daripada dosa kekal itu. Ya, nah makanya bahwa itu dihalau jalan ke sana karena mereka akan kekal dalam keberdosaan kalau mereka kekal dalam keberdosaan dan dampaknya kalau mereka ada di sana. Seperti itu. Nah, paham maksud saya, Bro? Nah, itulah sebabnya bahwa rencana Allah untuk menjadikan manusia itu hidup kekal, ia harus sesuai dengan aturan Tuhan. Karena kalau makan buah pohon pengetahuan yang baik buruk, itu bukan rencana Tuhan, tapi pelanggaran yang manusia lakukan, kan? Siap. Aku tertarik dengan abang ini. Aku selama ini bertanya dengan kawan Kristen persoalan ini, tapi jawabannya kemana-kemana. Ini cukup rasional jawabannya. Ya, itu alur Alkitab saja sebenarnya, Bro. Saya hanya mengulang aja. Saya ingin bertanya tetap di bab yang sama ya, Bang. Persoalan mungkin tapi terakhir ya, Bro ya. Terakhir ya, kita berganti. Silakan. Persoalan apa tadinya? Di bab 3. Nah, persoalan buah pengetahuan. Nah, sebelum Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan itu, apakah Adam dan Hawa sudah memiliki pengetahuan sebelumnya? Dan kalaupun sudah, pengetahuan berupa apa yang diperoleh pada saat itu? Pada saat sebelumnya, Bang Izin, silakan. Ya, tentu saja ada hal yang umum dan ada hal yang khusus. Contoh, bahwa Adam itu diberikan Allah hikmat untuk memberi nama seluruh binatang, ya, seluruh makhluk. Ya, Allah memberikan hikmat itu kepada Adam dan pasangannya. Ya, dalam konteks ini Adam mungkin pertama kali sebelum Hawa diciptakan. Nah, kemudian yang kedua bahwa mereka sudah memiliki pengetahuan sebab Allah sudah menyatakan tentang apa tadi? Yang pertama tentang pohon tersebut untuk tidak dimakan. Tuhan sudah beritahu, ya, semua pohon dalam taman ini boleh. Kalau boleh, mereka sudah tahu bahwa yang boleh yang mana. Tetapi, kalau kata tetapi, itu adalah term and condition, syarat dan ketentuan. Bahwa semua boleh, syarat dan ketentuannya, hanya ini yang tidak boleh. Buah pohon pengetahuan yang baik dan yang buruk itu. Sebab apa? Sebab pada hari makan, kamu mati. Makan, maka mati.
Nah, itu adalah pengetahuan. Mereka tahu bahwa yang Allah kehendaki semua pohon boleh, yang Allah tidak kehendaki yang ini. Kenapa yang ini tidak boleh? Karena waktu makan mati. Ya, maka daripada itu, apakah pengetahuan itu memang diketahui dan dimengerti oleh manusia? Ya, jawabannya adalah tentu manusia mengerti. Kenapa? Karena hal tersebut dijadikan argumentasi untuk ngobrol dengan iblis. Ya, argumentasinya apa? Dikatakan begini, bahwa ayatnya yang kedua ya, lalu sahut perempuan itu kepada ular, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kamu makan. Tetapi tentang buah pengetahuan yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, janganlah kamu makan atau kamu raba buah ini, nanti kamu mati. Nah, artinya pengetahuan itu diserap oleh manusia atau ditangkap oleh manusia karena firman Allah tadi sudah diucapkan. Jadi berpengetahuan tentang hukum Allah, ya, tapi mereka kemudian melanggar itu. Seperti itu, brother. Jadi baik tentang pengetahuan yang umum, memberikan nama-nama, ya, maupun juga pengetahuan tentang hukum Allah, ya, sudah dinyatakan. Siap, saya pikir jelas relevansinya ya antara pembahasan yang sebelumnya dengan sekarang. Jadi, baik. Paling terakhir boleh nggak Bang? Boleh. Penebusan pertama pada saat Yesus di abad pertama itu kan penghapusan dosa. Nah, bagaimana dengan manusia setelah kedatangan Yesus? Apakah ada proses penghapusan dosa lagi atau gimana itu Bang? Silakan. Setelah kedatangan Yesus maksudnya gimana? Penghapusan dosa itu terjadi pada saat peristiwa penyaliban kan? Penebusan dosa itu sudah dilakukan sejak dari Allah memerintahkan untuk mengorbankan anak domba. Ya, itu yang disebut tentang korban penebusan dosa. Itu dengan anak domba. Itu sudah dilakukan. Nah, tetapi itu memang adalah karya yang belum sempurna. Allah mengizinkan itu sebagai penggambaran dan penantian nanti tentang Yesus Kristus yang akan diserahkan itu tadi. Karena di dalam tipologinya itu gini, penggambaran dalam perjanjian lama pada masa lampau yang akan dikerjakan nanti oleh Yesus. Itu tipologi. Nah, maka masing-masing orang itu harus membawa dombanya sendiri ke bait suci untuk disembelih. Dia tidak boleh titip. Bro, kamu mau kemana? Oh, saya mau ke bait suci, mau menyerahkan domba. Nitip ya dombaku, supaya dosaku dihapus. Itu tidak bisa. Dia sendiri yang harus bawa untuk dosanya. Ya, nah maka di dalam penggenapannya, antitipenya, ya tadi kan tipologi, ini antitipenya, penggenapannya, bahwa Bapa itu yang membawa anaknya, ya, untuk diserahkan. Ya, ada film ya atau penggambaran tentang itu adalah tentang bagaimana Abraham menyerahkan anaknya sendiri, yaitu Ishak. Ya, kendati pun itu batal, tidak jadi, tapi kita bisa lihat bahwa bagaimana suasana hati sang Abraham mau menyerahkan Ishak. Ya, tapi Tuhan halau itu sehingga digantikan dengan anak domba. Nah, itu dia. Itu adalah penggambarannya nanti yang dimana Allah yang menyerahkan anaknya yang tunggal. Di dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan, dia yang memberikan anaknya. Ya, nah itu maka Yesus disebut juga sebagai anak domba Allah. Ya, yang diberikan Allah kepada kita untuk penebusan dosa itu tadi. Nah, maka daripada itu penebusan dosa itu sudah dilakukan sebagai sebuah penantian atau sebagai sebuah pengharapan bahwa nanti akan ada yang Allah berikan kepada kita ya pada masa yang akan datang, yaitu Yesus Kristus bagi kita. Nah, tetapi penebusan dosa itu sudah dilakukan sejak dari masa perjanjian lama. Nabi-nabi. Seperti itu, brother. Nah, penggenapannya ada pada Yesus Kristus. Kenapa penggenapannya ada pada Tuhan Yesus? Karena waktu orang menyerahkan domba, dombanya disembelih, darahnya tertumpah, maka mati. Dombanya tidak hidup lagi. Maka pengharapan tentang kebangkitannya kan belum ada. Ya. Nah, hanya penggambaran tentang dia mati. Karena dombanya yang sudah mau mati bagi dia. Dia sembelih, dia serahkan dombanya. Tetapi hidup kekalnya mana gambarannya? Belum ada. Nah, maka itu bukanlah sebuah penggambaran yang sempurna.
Itulah sebabnya Yesus Kristus datang, sekalipun dia menderita sengsara dan mati, dia membuktikan bahwa penebusan dosa sudah berlaku. Apa buktinya? Ya, bahwa dia bangkit. Kalau dia sudah bangkit, itu membuktikan penebusan atau penyelesaian terhadap dosa itu sudah digenapi atau sudah selesai. Kalau Yesus tidak bangkit, ya ini masih tanda tanya seperti domba-domba yang lain. Seperti itu. Tapi karena Yesus bangkit, itu menjelaskan bahwa utang dosa, kuasa dosa sudah dikalahkan. Seperti itu, Bro Kataris. Oke Bang, terima kasih jawabannya Bang. Sama-sama Bro. Sebenarnya masih banyak yang saya mau tanyakan, termasuk bagaimana dalam peristiwa penyaliban itu. Tapi karena kita antri ya, masih banyak di bawah. Jadi makasih Bro. Ya, nanti kalau ada kesempatan Bro silakan bergabung kembali ya. Terima kasih sudah bergabung Bro. Terima kasih sudah menjadi contoh yang baik juga ya bagi penanya yang lain kemudian. Terima kasih. Sehat-sehat selalu. Ya, luar biasa teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman dari Lintas Iman juga yang sudah dengan baik ya untuk bertanya. Karena beliau tadi memang pertanyaan ya, ada bentuk pertanyaan, jadi bukan menafsirkan seperti itu. Jadi kita menjelaskan. Nah, sehingga teman-teman sekalian, apa yang ada di dalam perjanjian lama dan apa yang di perjanjian baru itu adalah sebuah kaitan yang begitu erat teman-teman ya. Jadi bukan kita mau buat-buat ya, karena memang berkaitan gitu loh. Nah, sehingga perjanjian lama dan perjanjian baru adalah sebuah kesatuan atau relevansi daripada kebenaran iman Kristen. Ya, itu dia. Karena Tuhan Yesus sendiri menyatakan di dalam Alkitab, semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, 1, dalam kitab para nabi, 2, dan Mazmur Daud harus digenapi. Jadi, bagaimana membuktikan itu benar? Kalau 3 kitab itu udah nggak ada, bagaimana caranya teman-teman? Kan Yesus mengucapkan 3 kitab. Semua itu harus digenapi. Yaitu kitab para nabi, Mazmur Daud, dan kitab Taurat harus digenapi. Bagaimana kita bisa percaya bahwa ungkapan Yesus itu benar? Kalau 3 kitab itu tidak ada. Maka membuktikan pernyataan Yesus itu benar adalah kitab-kitab tersebut harus ada dan membahas tentang apa yang akan dilakukan oleh Yesus. Itu yang pertama. Dan kitab-kitab itu harus ada membuktikan ungkapan Yesus benar bahwa kitab-kitab itu ada. Kita nggak bisa mengatakan, oh bahwa nama nabi kami ada dalam kitab-kitab tersebut. Waktu dicari, nggak ada. Karena mungkin waktu kamu sudah lelah dan letih untuk mencari, terus kamu bilang, dirubah-rubah sama tangan manusia. Nah, ini kan sebuah, maksud saya, sepertinya ini sebuah bentuk keputusasaan. Gitu loh. Ya, maksudnya bahwa seandainya Yesus mengucapkan kitab-kitab yang kita nggak tahu, kita akan menjadi seperti mereka. Ya, seandainya Yesus mengucapkan misalnya gini, semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Tungkriung, dalam kitab Cicit Cuit, dalam kitab Glogak-Glogok harus digenapi. Nah, ini kita akan seperti mereka jadinya. Apa tuh kitab Cicit Cuit, Tungkriung, dan Glogok? Ya wes, imani ya wes. Karena kita nggak pernah tahu wujud dan bentuk kitabnya seperti apa. Yesus cuma ngomong, pokoknya itulah. Nah, ini kita akan seperti mereka jadinya. Ya, karena kita hanya mengimani barang-barang tersebut tanpa kita tahu apa itu kitab Tungkriung, kitab Cicit Cuit, dan kitab Glogak-Glogok. Itu kitab apa? Wes, pokoknya Yesus yang ngomong, kita percaya. Nah, kita akan jadi seperti orang-orang tersebut, teman-teman, ya, yang hanya imani saja. Nah, tetapi tentu saja kita tidak seperti mereka. Semua yang Tuhan Yesus sebut, semua yang Tuhan Yesus ucapkan, ya, semua Tuhan Yesus ucapkan, itu ternyata hari ini sampai dengan saat ini, kitabnya ada dan sama seperti apa yang kita miliki bersama dengan teman-teman orang-orang agama Yahudi. Masalah kemudian penafsirannya berbeda, ya itu tidak masalah. Tetapi yang dirujuk itu tidak boleh beda. Ya, masa
Ya, tidak boleh beda. Masalah dia mau menafsirkan bahwa Mesiasnya bukan Yesus, yaitu urusan belakang. Tapi bagaimana dasar kita berangkat untuk melihat siapa Mesias, itu tidak berbeda. Ya, nah jadi bagaimana ada orang-orang tersebut menyatakan bahwa nama nabi kami ada dalam kitab Taurat Musa. Membuktikan bahwa itu benar gimana? Gimana?